Bacaan pertama Ulangan 10-14, bacaan kedua Mazmur 5, bacaan ketiga Lukas 8. Bacaan pertama, demikianlah sabda Tuhan. Riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku akan membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku, dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikan kepadaku, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Berot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eliezer anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudot, dan dari Gudot ke Yotba, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali 40 hari 40 malam, dan sekali ini juga Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang punya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi banyak oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilih dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala ilah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suat, yang membela hak anak yatim dan janda, menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, dan kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok pujian-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, supaya kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukan terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut meluap meliputi mereka, sehingga mereka mengejar apa
ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan Ruben, yakni ketika tanah menganga mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh bangsa Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu perlu mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab di negeri ke sana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu kamu keluar, yang telah ditabur dengan benih harus kau akhiri dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk hingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik dan yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ke dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikat sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahnya dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu dapat menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Lebanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Jika ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu, Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucap berkat ke atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tengah Gigal, dekat pohon-pohon terbantin di Mor? Sebab kamu ini
sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Pasal 12. Satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah dengan ilah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung ilah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapus dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah kamu harus cari. Kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dengan seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandang benar, sebab hingga sekarang kamu belum sampai di tempat perhentian ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini, anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang-orang Lewi di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan kau mempersembahkan korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah kamu persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala Di sana harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembeli dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempat. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang dan daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Ataupun sesuatu dari korban yang kau nasarkan atau korban sukarela atau persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu dari segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk menegakkan nama
umpamanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila kamu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembilanmu haruslah dicurahkan di atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, dan kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allahmu. Peringatan terhadap penyembahan berhala-berhala, ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerah dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan kau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan kau menanya-nanya tentang ilah mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah mereka, ataupun mau berlaku demikian. Jangan kau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, ada apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Bahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi atau menguranginya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk kepadamu dan untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki atau ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau yang harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir ke rumah perbudakan.
Maka seluruh orang Israel akan melempar dan mendengar akan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu dan telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kejijian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dia dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota ini serta seluruh isi dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahannya itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan mendapat timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu dan mengasihi engkau dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya di tengah sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengar suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Cara berkabung yang dilarang. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jangan kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambutmu di antara dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya di antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Binatang yang haram dan tidak haram. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan, lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa, dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu kuku bersela panjang menjadi 2 dan memama biak di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Tetapi ini yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memama biak atau dari antara yang terbelah dari bersela kuku untuk berkuku, unta, kelinci hutan, dan marmot, karena semuanya itu memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik bolehlah kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersisik atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagiku. Setiap pohon, setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi berikut janganlah kamu makan burung raja wali, ering, janggut, dan elang laut, elang merah, elang hijau, dan burung. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkus dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi, dan kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, dan dalam tahun itu akan menaruh ke dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Bacaan kedua, Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur.
Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriak aku minta pertolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahanmu dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu, Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah di arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanku di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarkan mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Bacaan ketiga, Lukas 8. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia ke dalam suatu pertemuan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh ke tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian dari jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh besar berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya berkata kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak terlihat, akan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya selalu dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka telah menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menyiapkannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam kerukunan, dalam ketekunan. Silakan. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk
ke dalam rumah dapat melihat cahaya itu, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena setiap yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahu kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab, mereka ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke sebelah danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan air itu pun reda dan danau pun Yesus mengusir roh jahat. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa dan terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak memakai pakaian dan tidak tinggal di rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintah roh jahat itu untuk keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkannya. Lalu keluar setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang dirasuki setan itu telah menyelamatkannya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada orang bagaimana orang itu dirasuki setan dan telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allahmu atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil bersungkur dengan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus berdesak-desakan orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambat jubahnya, dan seketika juga
berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, Guru, ada orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, aku seorang yang telah menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dan gemetar tersungkur di hadapannya dan menceritakan apa yang orang banyak dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjelajahi. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak diperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Kemudian orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makanan, dan takjublah orang. Demikianlah sabda Tuhan, berkah dalam.